Halo anak-anak semua, anak pintar dan berkarakter. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salam kebajikan, namo budaya. Kita Indonesia, kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Halo anak-anak semua yang Bapak banggakan, apakah hari ini kalian anak-anak semuanya sudah siap mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini? Bagaimana, sudah siap? Nah, baik, jika sudah siap, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat Beliaulah kita dapat belajar bersama pada hari ini. Sebelumnya, kita harus berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema berapa? Benar sekali, kita semua akan belajar tema 4, yaitu sehat itu penting, dan subtema 1 yaitu peredaran darahku sehat. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran 1. Anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalis kita dan patriotisme kita terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Pasti kalian sudah tahu bagaimana lagu Garuda Pancasila. Ayo kita mulai. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, 4 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Sebelumnya yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, lambang dari negara Republik Indonesia itu yaitu burung Garuda yang memiliki perisai di dadanya. Nah, anak-anak semua pasti tahu kalau burung Garuda tersebut merupakan binatang atau makhluk hidup atau hewan. Selain hewan, anak-anak pasti tahu apalagi makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang di bumi ini. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, yang tadi kita sebut hewan. Dan yang ketiga, ada kita, yaitu sebagai manusia. Kita manusia juga merupakan makhluk hidup. Manusia dan beberapa makhluk hidup lainnya itu memerlukan darah untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi, kali ini kita akan mempelajari bagaimana peredaran darah pada manusia. Nah,
Selain itu, pada tema ini kita akan mempelajari juga. Ayo kita mempelajari apa? Ada yang tahu? Benar sekali. Hari ini kita juga akan belajar mengenai pantun, mulai dari ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari. Adapun tujuan kita mempelajari peredaran darah manusia agar anak-anak semua dapat menyimak, menganalisis dan mencari informasi mengenai peredaran darah manusia, baik di buku maupun sekarang teknologi sudah canggih, kita bisa cari di internet. Begitu juga pantun, agar kita bisa menganalisis pantun. Anak-anak semua bisa menganalisis pantun dan mengisi pantun yang kosong. Misalkan ada beberapa baris saja, ada yang masih kosong. Agar anak-anak juga bisa mengisi pantun yang kosong tersebut. Ayo kita mulai sekarang belajar ke kegiatan inti. Oke anak-anak semua, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana sih proses peredaran darah dalam tubuh manusia? Nah, sebelum kita mendalami bagaimana proses peredaran darah pada tubuh kita, yaitu manusia, sebaiknya kita mengetahui organ-organ yang dipergunakan dalam proses peredaran darah tersebut. Ada yang tahu apa saja? Nah, yang terpenting yang pertama, satu, yaitu jantung. Ada yang tahu apa fungsi dari jantung dalam peredaran darah tersebut? Nah, benar sekali. Fungsi jantung yaitu untuk memompa darah, mengalirkan baik dari jantung ke paru-paru dan ke jantung kembali, maupun dari jantung ke seluruh tubuh kita. Nah, untuk prosesnya nanti kita akan pelajari di berikutnya. Untuk sekarang kita harus tahu bagian-bagian dari jantung. Yang pertama, jantung memiliki yang namanya serambi kiri. Jantung juga memiliki yang namanya serambi kanan. Dan jantung juga memiliki bilik kiri dan bilik kanan. Oke, sekarang kita sudah mengetahui bagian-bagian dari jantung. Selain jantung, apa saja bagian atau organ-organ yang diperlukan dalam proses peredaran darah? Ada yang tahu lagi apa sebelum disebarkan ke seluruh tubuh kita? Ayo, lagi satu apa? Ada yang tahu? Ya, benar, paru-paru. Di mana darah yang mengandung karbon dioksida nanti di paru-paru tersebut akan diproses, karena dalam paru-paru itu tempat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nanti darah yang masuk ke paru-paru itu akan diolah kembali, yang mengandung karbon dioksida itu akan dikeluarkan dari paru-paru agar dia mengandung oksigen, karena tubuh sangat memerlukan oksigen. Oke, anak-anak semua, tadi kita sudah mengetahui apa saja bagian-bagian dari organ tubuh dalam kita, yaitu tubuh manusia, yang berfungsi sebagai alat peredaran darah atau organ peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita simak video pembelajaran berikut ini. Bagaimana sih proses peredaran darah tersebut? Mari kita simak. Anak-anak semua, tadi kita sudah melihat bagaimana proses dari peredaran darah melalui media pembelajaran tersebut. Nah, sekarang dapat kita ketahui bahwa proses peredaran darah manusia itu dapat dikatakan proses peredaran darah ganda, karena peredaran darah manusia itu memiliki dua jenis peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran
peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung menuju paru-paru, dan dari paru-paru dikembalikan ke jantung. Dan peredaran darah besar yang disebut itu merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju seluruh tubuh manusia dan dikembalikan ke jantung. Adapun proses peredaran darahnya itu dimulai dari bilik kanan pada jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida itu dibawa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru karbon dioksida itu ditukar dengan oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen pada paru-paru itu dikembalikan ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Nah, jantung yang menerima darah tersebut dari paru-paru yaitu serambi kiri. Nah, pada serambi kiri darah dialirkan menuju ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah tersebut diedarkan atau dialirkan ke seluruh tubuh manusia. Dan darah tersebut merupakan darah yang mengandung oksigen. Nah, setelah diedarkan ke seluruh tubuh manusia, darah yang mengandung oksigen itu akan berubah menjadi darah yang mengandung karbon dioksida kembali. Nah, dari tubuh manusia itu dikembalikanlah darah yang mengandung karbon dioksida itu ke jantung melalui pembuluh vena. Nah, sampai di jantung yang menerima darah yang mengandung karbon dioksida tersebut adalah jantung bagian serambi kanan. Nah, seperti itulah proses peredaran darah pada jantung. Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau kalian belum paham, boleh diulang kembali video ini agar kalian lebih paham. Anak-anak semua itu lebih paham. Boleh juga diputar kembali dan dicatat agar anak-anak semua mengingat bagaimana proses peredaran darah tersebut. Si Mamat jualan tomat. Ada kucing keinjak piring. Nah, jangan lupa makan makanan sehat. Karena sehat itu penting. Nah, semua tadi kita sudah mengetahui bagaimana proses dari peredaran darah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pantun. Nah, di sini ada yang tahu apa itu pantun. Nah, pantun tersebut merupakan puisi bagian atau salah satu dari puisi lama. Anak-anak semua, apakah kalian semua tahu apa saja syarat-syarat pantun? Ada yang tahu? Yang pertama, ayo, siapa yang tahu? Nah, benar. Yang pertama, syarat dari pantun yaitu bersajak ABAB. Nah, syarat yang kedua, ada yang tahu lagi? Oke, benar lagi. Syaratnya yaitu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, selain itu, syarat berikutnya yaitu dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Nah, baris pertama dan baris kedua itu namanya apa? Ya, benar, namanya sampiran. Dan baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Betul. Nah, dalam pantun kita kan sudah mengetahui bagaimana syarat-syarat pantun itu. Nah, sekarang anak-anak semua, kita harus mengetahui jenis-jenis pantun.
pantun-pantun tersebut jenisnya sesuai dengan usia. Ada yang dinamakan pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun orang tua. Selain itu, ada yang tahu pantun itu juga sesuai dengan isinya itu terdiri dari berapa? Ada yang tahu apa saja itu? Yang pertama, ada yang tahu? Ya, benar, ada yang namanya pantun jenaka. Yang kedua, pantun teka-teki. Benar sekali. Mantap, anak-anak semua. Sebelumnya kita tepuk tangan terlebih dahulu. Ayo. Setelah itu, yang ketiga, yaitu ada yang namanya pantun kiasan. Nah, selain dari pantun kiasan dan yang terakhir yaitu pantun nasihat. Nah, anak-anak semua, kita sudah mempelajari syarat-syarat dari pantun dan jenis-jenis dari pantun. Sekarang Bapak tugaskan kalian untuk mencari satu jenis pantun, yaitu pantun jenaka. Nah, untuk tugas tersebut silakan kirim di grup WhatsApp. Nanti jika ada yang tidak bisa, silakan tanyakan kepada Bapak melalui WhatsApp ya. Oke anak-anak semua, tadi kita sudah mempelajari mengenai peredaran darah pada manusia. Apa saja organ-organ peredaran darah manusia? Ada yang masih ingat? Benar, jantung, paru-paru, ada lagi pembuluh arteri. Ya, benar. Serambi kiri dan serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Nah, selain itu, tadi kita sudah mempelajari apa? Anak-anak semua? Ya, kita sudah mempelajari pantun. Pantun itu memiliki syarat. Nah, sajaknya ABAB, terdiri dari 8-12 suku kata, dan baris 1 dan 2 itu disebut dengan sampiran, baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Nah, selain itu, pantun sesuai dengan jenisnya itu terdiri dari pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Nah, untuk selanjutnya, untuk menguji kreativitas kalian, pemahaman kalian mengenai peredaran darah pada manusia, Bapak tugaskan kalian untuk membuat gambar peredaran darah manusia. Buat di buku gambar kertasnya A4 ya. Kalau diwarnai boleh, diisi dengan keterangan. Nanti gambar tersebut silakan kirim ke grup WhatsApp ya. Nah, selain itu, kalian juga Bapak tugaskan untuk membuat satu buah pantun, yaitu pantun teka-teki. Paham kalian semua? Baik, karena kita sudah mempelajari mengenai bagian dari peredaran darah serta pantun, sekarang pembelajaran kita tutup. Nah, dalam pembelajaran ini tadi kita awali dengan nyanyi bersama. Sekarang kita akhiri juga dengan nyanyi dengan lagu Bangga Belajar Tematik. Oke, udah siap semuanya? Nanti Bapak isi tulisan di bawah ini.
Nanti silahkan ikuti ya, ikuti liriknya dan tulisan di bawah ini ya. Kita mulai. Aku bangga belajar tematik, peredaran darah dan pantun, belajar dengan rasa bangga demi meraih cita-cita. Terima kasih. Nah, tadi karena dalam pembelajaran tadi kita awali dengan berdoa. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Santi 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 Om.